Oke teman-teman, saat ini kita berada di sebuah tempat di pinggiran jalan ya, dari jalan Surabaya menuju Jombang, Dulur. Saat ini kita menemukan sebuah petilasan ataupun punden, bisa juga dikatakan makam ya Dulur. Dialah makam si sang pendekar, yaitu Joko Sambang, Dulur, yang tempatnya berada di daerah Klinterjo, Kecamatan Jetis kalau nggak salah ini ya. Nah, coba kita akan mereview ke tempat-tempatnya. Nah ini Dulur, yang arah sana itu ke arah ke Jombang ya. Nah yang dari sana itu Dulur, nah di situ itu arah Surabaya, dan di depan kita ada sebuah tol, pintu masuk tol Dulur ya, ke sana pintu keluar masuknya tol. Nah di sini ini di bawah jalan raya ini Dulur, makam dari sang pendekar yang disebut ataupun bisa dikatakan punden ataupun makam si Eyang Joko Sambang, Dulur. Nah tempatnya kayak gini Dulur. Nah makam ini Dulur dikenal ataupun cerita Joko Sambang dikenal pendekar sakti yang pada zaman itu dia itu menumpas para penjajah ataupun para Belanda yang ada di tanah Jawa itu. Ini makam-makamnya Dulur. Iki nggone cek uang terkoyane Dulur. Nah, anak gitu kayak ini. Nah, tempat iki sering diparani wong dengan alasan wong itu golek pewarise kayak keris ataupun apa ilmu-ilmunya si Joko Sambang. Nah tempat iki tepat ndokone ini sore embung kawat Dulur ya, semoga-moga ya sampai meneh-meneh gak sama di otak-atik ya. Pola iki titikake peninggalan sejarah Dulur sing berjuang melawan Belanda. Nah, sebenarnya dia itu bukan pejuang Dulur, gara-gara amarah ataupun emosinya terhadap antek-antek bisa juga termasuk Belanda Dulur ya. Gara-gara itu ibu si Joko Sambang itu Dulur kate di rabi ambek jenenge Lurah Abilawa. Zaman sakmono Lurah Abilawa pun itu terbilang orang sakti Dulur. Dia itu seperguruan dengan bapaknya Dulur, teman seperguruan dengan bapaknya. Podo-podo sakti ini zaman sakmono Dulur. Akhirnya bapaknya Joko Sambang itu difitnah dan dia dipekerja paksakan waktu itu membangun jembatan Porong kalau nggak salah. Nah si Joko Sambang itu waktu itu juga bertapa di daerah Gunung Gangsir. Nah Pak D-nya Joko Sambang yang tahu cerita-cerita tentang ibunya, dan ibunya pun menitipkan sesuatu kepada Pak D-nya, dan Pak D-nya akhirnya menyusul si Joko Sambang, memberi kabar sekaligus memberi apa ya, sebuah gaman ataupun pusaka yang berupa keris ke Joko Sambang waktu itu. Berhubung Joko Sambang tahu cerita tentang ibunya, akhirnya dia murka dan berniatan untuk membalas dendam kepada siapa juga yang mengganggu keluarganya.
iki nang kene iki sakjane rada rawan nih dulu dong, pinggir embong barangkali ya cek sampai sih, barangkali ada yang oleng apa gimana. Dan kebanyakan dulur kendaraan sing lalu-lalu ini pasti membunyikan klakson dengan alasan di sini ada tempat sakral gitu, ada tempat keramat gitu, modelnya kayak orang Bali dulu. Nah daerah Bali kan ngono, siap ada pura atau bagaimana dia itu membunyikan klakson gitu. Kita akan mencoba masuk ke makamnya. Assalamualaikum. Nah ini makam-makamnya dulu, makam dari si Joko Sambang dulu. Dan ini bisa dibilang punden ataupun makam keramat dulu deh, dari sosok pendekar sakti pada zamannya yang melawan Belanda. Dia menghancurkan keluarganya, sekaligus ada juga antek-antek Belanda yang ingin merusak nama baik ibunya gitu tuh. Ada juga cerita dari rakyat dulu ya, versi lain dari cerita Joko Sambang ini. Si Joko Sambang itu adalah sosok anak kecil yang meninggal di sebuah jalan di Mojokerto dulu ya. Sampai saat ini pun dikenal sama warga sekitar sana dulur, di jalan itu. Waktu itu anak itu meninggal di pinggir jalan, tidak ada identitas dan tidak diketahui keluarganya siapa dan tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya dari warga setempat dinamakan Joko Sambang. Bisa dibilang Joko Sambang karena dia masih lajang ataupun masih kecil. Sambang nek jare wong Jawa itu dolen dulur, singgah ini. Akhirnya dijuluki ataupun dinamakan Joko Sambang, dan jalan raya itu pun sampai saat ini dinamakan Joko Sambang dulu, yang ada di Mojokerto, arah mau ke Pasar Tanjung ya. Dulunya makam ini ada di situ, terus dipindahkan waktu ada pelebaran jalan. Ternyata dipindahnya itu ke sini dulu. Itu dari versi lainnya. Nah, dari sisi mistisnya dulu, orang banyak sekali orang yang berburu tentang kemistisan di sini, terutama soal keris ataupun ilmu-ilmu dari si Joko Sambang, sang pendekar ini dulu. Kalau malam Jumat, apalagi tadi malam ya, kebetulan sekarang itu suro ya, apalagi tadi malam sangat ramai sekali loh. Ini bawarsi sama kayak gini dulu. Yo, lapangannya bawarsi ini dulu. Ada sing ziarah ini dengan bertujuan masing-masing dulur yang ada juga yang bertujuan apa ya, kirim doa untuk ahli kubur. Ada juga yang mencari-cari kesaktian ataupun secuil dari kesaktian si Joko Sambang. Bisa juga ada juga yang berburu tentang keris-keris, cerita keris dari si Joko Sambang itu dulu. Nah, iki sajane tempatnya kayaknya sederhana sekali dulu, gak koyok pundan-pundan yang lainnya, pundan-pundan keramat yang lainnya. Apalagi ini sebenarnya tempat keramat ya dulu, sejarah ya, harusnya itu agak gimana gitu dikit, tapi sayangi dulu hanya diberi pagar kayak gini aja dulu, semen gini dulu. Wong itu ya retak kabeh, tapi kemungkinan retak-retaknya bukan dari barangnya yang sepele dulu ya. Kemungkinan memang ini di pinggir jalan raya, jadi kena getar-getarannya mobil iso pedot kabeh dulu. Ini.
Dan tak kira belusuan ataupun perjalanan saya, perjalanan Bedadung TV, tak kira sampai saat ini. Dan tak tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.